Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu ya. Boleh lihat kanan kirinya senyumnya dikasih. Yes, tanda Anda bersuka cita. Dan Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita mari menyembah Tuhan bersama. Di hadapan Tuhan kita tanggalkan semua beban kita. Kita fokus kepada Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap. Haleluya, amin. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yes, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 katakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya, ku memuji
syukur. Sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya. Siap ya, sekali lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Yes. Kenaikan ucapan syukur kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat Dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku. Naikkan syukur, Katakan ku naikkan syukurku. naikkan syukurku. Memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Sekali lagi siapa yang mengucap syukur di sini boleh lambaikan tangan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Tanda Tuhan memberkati. Amin. Mari sebab itu jangan malu-malu, saudara boleh menari ke kanan dan ke kiri. Tunjukkan rasa ucapan syukur Anda. Siap ya? Kunaikan syukurku. Naikkan syukur, Haleluya. Yes. naikkan Sekali lagi kita katakan kunaikan syukurku. naikkan syukurku. Kunaikan syukurku. Are you ready? Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri Dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Caramu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa untuk lukiskan engkau. Kami tinggikan engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidup. Caramu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa lukiskan engkau. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, amin, Lord Jesus. Mari biar jemaat saja yang katakan. Amin. Benar tiada kata yang bisa untuk lukiskan engkau. Mari sama-sama kita katakan, kami tinggikan engkau. Engkau
dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Sangat mudah bagi kita untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik saja. Sangat mudah bagi kita kalau semua berjalan sesuai rencana kita. Kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sedang ingatkan sama saya, arti sesungguhnya berterima kasih. Arti sesungguhnya bersyukur. Tuhan ingatkan kejadian saya di 33 tahun yang lalu. Di mana memang dokter memvonis saya untuk hidup pendek. Tapi Tuhan angkat semua penyakit saya. Dan saya ada saat ini. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Bapak Ibu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari ungkapkan syukur dan katakan aku berterima kasih Tuhan. Ajar kami untuk berterima kasih. Ajarku Tuhan. Amin Jesus. Ajarku bersyukur. Keberadaanku selalu berkat. Amin. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ini diawali dan diakhiri dengan dengan bunyi yang sama. Dan di Mazmur berkali-kali ayat ini diulangi. Bapak Ibu, Mazmur ini 70% lebih itu ditulis oleh Daud. Dan ketika dia menuliskan bersyukur kepada Tuhan, keadaannya tidak selalu baik. Ada waktu di mana dia jadi raja, posisinya enak, posisinya bagus. Tapi ada waktu dia menulis bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik pada saat dia jadi buronan, pada saat dia dikejar-kejar, pada saat dia dikudeta kerajaannya oleh anaknya. Dari sini kita bisa belajar bahwa jelas dikatakan bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bukan sebab keadaan baik. Hari-hari ini kalau kita dengar rasanya ingin kita tutup telinga. Rasanya ingin kita tutup mata. Karena keadaan sedang sangat-sangat tidak baik. Betul? Tapi kita bisa memilih untuk tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena yang firman Tuhan ajarkan, Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena ucapan syukur itu menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena bersyukur menunjukkan kita mempercayai Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena bersyukur menunjukkan kita punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk mengakui sampai hari ini aku ada. Semata-mata bukan semuanya selalu baik, tapi sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini biar kita jadi orang yang selalu bersyukur. Bukan kebiasaan bersyukur, tidak. Kebiasaan ada waktunya berarti kita melakukannya karena biasa. Tapi itu sesuatu yang melekat menjadi kesukaan untuk kita melakukannya. Ketika kita bawa persembahan kita, mari angkat persembahan kita pagi hari ini. Biar ini tanda syukur kita. Tuhan baik atau tidak baik keadaannya, aku mau mengucap syukur. Tanda aku mengakui bahwa Tuhan selalu baik dalam hidupku. Mari memberi dengan penuh ucapan syukur pagi hari. Amin. Ajar
Keberadaan kami Tuhan, semua berkat Engkau. Keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku berterima. Sekali lagi katakan, dan biar jemaat saja yang menyanyikan lagu. Ajarku Tuhan. Ajar kami Tuhan. Keberadaan kami, keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku berterima kasih. Sekali lagi katakan benar-benar sungguh. Dari Bapak Ibu semua katakan. Haleluya Yesus, ajar kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap momen kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik, buruk, namun semuanya kami yakin semua itu atas perkenanan Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mengarahkan hati kami Tuhan kepadamu. Tetap Tuhan untuk tinggal diam Tuhan dalam ibadah kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh duduk. Saudara siap mendengarkan firman Allah? Yang siap mendengarkan firman Allah baikan tangan. Oke, semasa pandemi, saudara kita, Bapak Pendeta Iwan gak bisa kesini karena pandemi. Tapi hari ini Tuhan sempatkan waktu, atur waktu, dan siap melayani kita. Saudara siap menyambut? Barangkali saudara bisa lupa wajahnya, boleh berdiri sebentar Pak Iwan. Oke, terima kasih. Ibu Gembala juga lihat ke belakang karena sudah berapa minggu takut jemaat lupa. Oke, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Mari kita sambut hambanya Pak Pendeta Iwan sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Mari Pak. Ya. Dipersilahkan Bapak Ibu duduk.
Salam, Bapak Ibu. Ciri khas orang yang tidak ada gejala stroke bisa tepuk tangan keras. Ada 70 triliun sel di dalam tubuh kita. Terbanyak di otak dan di telapak tangan. Amin. Maka kalau kita tepuk tangan sekeras-kerasnya, kita akan sehat. Yes. Kok cuma 2 orang yang satu orang yang tepuk tangan. Sekali lagi kita akan lebih sehat. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu. Saya diberi kehormatan untuk hari ini pelayanan. Beberapa waktu yang lalu saya call beliau bahwa minggu pagi saya masuk Bandung karena terlalu rindu dengan bapak ibu yang 3 tahun saya tidak ketemu. Saya akan ikut ibadah dan mohon apabila sudah diatur jalan terus pembicaranya. Dan beliau katakan nanti saya lihat. Dan kemarin sore saya ada tugas di Wonosari Gunung Kidul. Maraton 3 minggu terakhir ini tidak berhenti dari Malaysia terus. Secara fisik lelah. Tapi lihat wajah para bapak ibu yang seolah-olah tidak ada beban. Kelelahannya langsung hilang. Dan beliau katakan pelayanan, yes! Rinduku ditirai masa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita lihat banyak yang didoakan, diberkati Bapak Gembala. Dan ada satu makhluk yang luar biasa namanya Agus. Agus ya anaknya. Saya berpikir namamu itu tak Dominik atau apa kok Agus. Saya ingat ini bulan Agustus. Di Solo itu ada bapak penjual bakso. Jangan ketawa dulu ya. Ya, apabila tanggal 17 Agustus beliau memberikan hadiah kepada masyarakat luas yang namanya Agus atau lahir bulan Agustus. 2 mangkok bakso NTT gratis. Syaratnya hanya membawa KTP Gembala. Wah, yang namanya Agus berbondong-bondong. Satu wajahnya mirip apa? Beliau datang bawa KTP. Setelah diterima oleh penjual, maaf Pak, Bapak tidak berhak dapat gratis karena namamu bukan Agus, lahir juga bulan Agustus. Beliau ini protes, enggak, aku harus dapat. Enggak Pak, aturannya harus Agus atau lahir bulan Agustus. Akhirnya dia maju, tolong baca siapa namamu. Namamu Barjuli. Berarti enggak berat belajar bahasa yang benar. Barjuli itu bulan apa? Agustus. Berarti berat. Akhirnya mengalah. Barjuli bahasa Bandung setelah bulan Juli. Jadi saya udah ke seluruh 2 makanya. Baik, kita masuk. Waktu kita terbatas. Saya terlalu semangat Bapak Ibu sampai beberapa minggu ini turun 2 kilo. Kita buka di dalam kitab Nehemia. Jujur saya belum pernah khotbah tentang Nehemia ini. Maka apabila kemarin saat saya nunggu kereta api berjalan dari Jogja ke Bandung, Tuhan ingatkan untuk satu hal ini, Nehemia. Pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, dan nanti di rumah dibaca seluruh pasal sampai selesai. Ini penting sekali untuk kita anak-anak Tuhan di akhir dari akhir zaman selalu bertindak, berpikir, berperasaan seperti Nehemia. Dia bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Hanya orang buangan. Orang Yahudi yang ditangkap, jadikan budak di negara lain. Tetapi Allah pilih karena dia
siap untuk dipilih. Saya orang dari desa terpencil. Desa yang paling rendah di antara desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sepanjang tahun pasti November sampai awal Maret itu banjir. Jadi kami pastikan Januari, Februari, Maret, April makanan pokok saya timbul. Jadi wajahnya mirip Pak Sugeng tadi. Sama-sama desone Pak. Mei, Juni, Juli, awal Agustus nasi jagung. Akhir Agustus sampai awal November nasi putih. Jadi kulit saya putih kalau bulan Agustus sampai awal November. Sedih. Tapi belajar dari kehidupan Nehemia. Saya percaya, saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Tuhan izinkan saya bisa menikmati kualitas hidup yang betul-betul dulu berpikir pun tidak pernah. Tidak ada amin, tidak ada apa-apa. Kita baca cepat saja. Nehemia pasal 1. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Turi Susan. Turi Susan itu nama kuri tempat untuk orang-orang bisa istirahat, bisa bercengkerama, bisa melepas lelah di sana, juga bisa dan lain sebagainya. Datanglah Hanani, salah satu dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tercela benar, bukan asumsi. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa, dan seterusnya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu mendengar saja sudah berbahagia, sudah diberkati. Apalagi melakukan jauh lebih diberkati. Tema pemberitaan firman Tuhan ini, dan mohon berdoa dalam hati agar firman Tuhan disampaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang ini kujur ini. Ya tergantung Tuhan yang mau. Tiap kali saya diberi kehormatan pelayanan, saya duduk sebentar, saya berdoa, Tuhan biarlah Tuhan yang bicara. Karena saya pelayan, saya motivator, biasa bicara satu hari 12 jam. Jadi kalau saya siapkan diri nanti 12 jam jemaat bubar. Kalau Tuhan yang bicara pasti singkat. Tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini berjudul sederhana, ini bahasanya Miss Santi. If better is possible, then good just not enough. Artinya, apabila yang lebih baik itu mungkin, baik saja tidak cukup.
mohon dicatat khususnya anak-anak muda dan 2 makhluk calon hamba Tuhan. Yang satu Agus, yang satu siapa tadi? Listra. Wajahmu kok mirip Firawati Fajri Tamani. Dengar baik-baik. Apabila yang lebih baik itu mungkin baik saja tidaklah cukup. Tuhan kita membekali kita setiap manusia sejak lahir sudah dipenuhi di dalam dirinya kemampuan, potensi, bakat, talenta yang dahsyat. Tetapi survei di dunia membuktikan rata-rata manusia lahir sampai mati menggunakan semua kemampuan, potensi, bakat, talenta itu 1% saja. Jenius paling besar di dunia, teman akrab saya Albert Einstein, beliau itu menggunakan kemampuan di bawah 20%. Bayangkan kalau beliau dengar firman Tuhan pagi ini, gunakan total 100%. Dunia pasti jauh lebih maju dibandingkan dengan hari ini. Dan khususnya di saat 214 negara di dunia kena imbasnya lagu Hesti, cintaku klepek betul Bapak Ibu. 214 negara Bu Gembala kena kopek. Saya orang Jawa, ndak mandi itu kopek. COVID-19 tatanan ekonomi dunia rusak. Dan karena semua orang menggunakan kemampuannya 1%. Pertumbuhan ekonomi dunia anjlok, rusak. Perusahaan-perusahaan raksasa satu persatu berguguran. Bank terbesar di dunia di Amerika stop. Pabrik jam terhebat di dunia Rolex seperti ini, modelnya seperti ini. Mutunya beda. 1 jam itu puluhan miliar. Saya tidak cocok. Itu berhenti berproduksi, menghabiskan produk yang sudah ada. Dan pabrik tas terhebat di dunia, Hermes, maaf ya bukan seperti itu. Itu juga stop. Chanel itu top di dunia, berhenti sementara. Starbucks 400 gerai sementara di stop. Dan yang sering anak-anak muda kunjungi, Pizza Hut memperkerjakan karyawannya penuh dengan kreativitas. Sekian lama berdiri di dalam tempat yang sejuk dingin. Selamat siang Pak, dipersilahkan. Hari itu harus keluar dari ruangan. Gerlan di pinggir jalan dengan merelakan punggungnya maaf. Ditulisi promosi 100.000 dapat 4. Supaya tetap bertahan. Tetapi Bapak Ibu, sekali bang dunia hancur ekonomi, saya catat orang terkaya di dunia adalah orang-orang baru. Bill Gates sekian tahun nomor 1, COVID masuk, turun ke ranking 4. Orang pertama orang baru, Elon Musk. Juga di Indonesia orang terkaya, orang-orang baru. Saya pakai contoh untuk memberitahu Jumatan kok bahasa Jawa kepada kita. Di saat situasi sulit, bukan saat untuk kita berhenti mencoba. Kena sakit nanti. Dan berhenti. Harus bijak Pak. Pecah. Bukan ini ya mahal, tangan saya lepas. Jadi kembali kepada Nehemia. Nehemia bukan siapa-siapa, orang Yahudi yang ditawan. Dan Raja Artasasta memilih Nehemia sebagai juru minum raja. Ini jabatan yang bergengsi Bapak Ibu. Orang buangan, kenapa terbuang? Ya karena kembali nenek moyang orang Yahudi di zaman Musa yang dapat mandat dari Tuhan keluarkan orang-orang Israel
keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Musa berhasil mengeluarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Berhasil. Tetapi maaf, Musa gagal mengeluarkan sifat-sifat Mesir yang ada di dalam diri orang Israel. Tidak keluar. Apa toh tabiat sifat-sifat pribadi di Mesir waktu itu? Penyembahan berhala, dukun, mengeluh, komplain, menyalahkan, itu tidak bisa keluar. Sehingga ketika dalam proses perjalanan panjang 40 tahun, karena kedegilan, tegar tengkuk, bahasa Inggrisnya kedablekannya tidak hilang-hilang, Tuhan hukum pada mereka yang masuk usia 40 tahun ke atas. Tidak diizinkan, termasuk Musa. Kecuali Kaleb dan Yosua. Bukan Yosua yang ditembak kemarin. Itu maaf ya, saya bukan orang politik. Saya belajar hukum cukup lama. Itu skenario terindah sepanjang sejarah Republik berdiri. Melebihi sinetron film India. Bukan Yosua, itu Yosua Alkitab. Saya tidak bermaksud nyinggung, tapi ya terleset apa milik pula. Yosua dan Kaleb diizinkan masuk. Dan sejarah mencatat sifat keturunannya tidak beda. Akibatnya Tuhan hukum jadi budak. Dan singkat cerita, ketika Nehemia sudah enak tanda petik, saudara sebangsanya datang ditanya, gimana kabar keluarga kita di sana? Sedih, nak. Kenapa sedih? Tembok Yerusalem dibakar, dihancurkan. Orang-orang yang terlupa ditahan. Disitulah yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Jiwa Nehemia tersentuh. Kalau dia egois, terserahlah. Toh aku sudah enak di sini. Ini akhir-akhir zaman Bapak Ibu, tidak beda siapapun. Orang yang paling hafal firman Tuhan pun mohon maaf, sebagian sudah sifat manusiawinya paling dominan, menonjol, egois. Terserah, yang penting aku subur makmur kemari palo jinawi, kue sengsara, terserah. Memang gue pikirin. Nehemia tersentuh, dia nangis, dia sedih. Langsung dia berlutut, dia berdoa menyesali, mengaku dosa-dosa kesalahan dan nenek moyang sampai kepada beliau. Kemarin pagi saya di Grand Aston Hotel Jogja, itu langganan kami. Saat sebelum dijemput panitia ke tempat di mana saya presentasi di Wonosari Gunung Kidul, satu lift dengan para pembesar PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang sedang ada satu pembekalan di hotel yang sama. Entah kenapa, tapi bukan artinya entah apa yang bukan itu. Kok beliau lihat, Bapak, pendeta, tidak saya pelayan. Duduk satu meja, Pak, penuh sesak karena weekend. Ceritalah sedikit, saya diminta maksudnya Bapak, ya saya ini pelayan, membimbing, mengarahkan, mengembalikan pada proporsi yang sebenarnya. Yang disampaikan sejujurnya itu firman Tuhan yang kita balut dengan bahasa universal. Beliau tertarik dan beliau langsung, Pak, satu saat kami undang. Pikiran saya sudah pembesar di sana, orang-orang yang sangat terpilih. Bahasanya Pak Sugeng Jos Gandos Yogompung Jeruatos. Tapi tetap saja. Maka kembali kepada Nehemia, dia langsung sadar, berlutut, ini kerendahan hati yang tadi Mesanti singgung. Bersyukur bukti kerendahan hati, berlutut bukti kerendahan hati.
Tidak menyalahkan siapapun, menyalahkan diri sendiri dan nenek moyang yang mewariskan, memberikan legasi-legasi itu warisan ke anak cucu. Tak perlu menyalahkan siapapun. Kalau satu saat nanti kita ke Eropa, kok tidak ada yang amin toh ya? Saya ajak ke Inggris nanti Pak Pendeta, Bu Pendeta, Bu Gembala kan paling depan. Kami ajak ke bekas kantornya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, yang waktu SD 4 tahun berturut-turut tidak naik kelas gara-gara jatuh dalam pelajaran bahasa Inggris. Orang Inggris jatuh, nah, maka Mas Agus belajar bahasa Indonesia. Kalau ada ujian bahasa Indonesia jangan sampai jatuh ya. Di sana bukan saya lihat gedungnya, di mejanya ada satu tulisan dalam bahasa Indonesianya, semua tanggung jawab berhenti di sini. Maksudnya dia yang proaktif paling bertanggung jawab. Nehemia juga begitu, tidak menyalahkan siapapun. Ya nenek moyang kami seperti itu, kami dapat warisan. Maka dengan sedih sebagai bukti empati. Empati beda dengan simpati. Simpati kita lihat pengemis simpati. Empati itu kita bisa merasakan si kita ini dia pada saat sedang masalah besar. Kalau aku itu dia seperti apa, itu empati. Di saat krisis Bapak Ibu, semua kegiatan di Indonesia, saya baru pulang dari Malaysia tanggal 11 Juli yang lalu, saya juga merasakan mereka masih tertekan, masih dalam proses pemulihan pelan-pelan. Di negara kita penduduknya terlalu besar. Perkawinan pria Bali dapat gadis Lembang itu. Istri hamil melahirkan anak laki-laki, tidak terpikir panjang, langsung diberi nama IBD Ahmad. Penduduk Indonesia nomor 4 terbesar di dunia. Saya serius kok pada ketawa. Berat, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan seharusnya tersentuh seperti Nehemia, mau empati. Saat pandemi, jadwal seminar saya stop. Dan saya tidak kerja di manapun, kecuali di yayasan yang saya memimpin sebagai ketua badan pengawas. Ada problem besar. Problemnya apa? Tiap meeting kan saya ini paling keras. Karena kami ini berlima. 5 orang ini yang tidak dapat 1 sen tunjangan dari pengawas. Justru kami harus bantu semampu kami untuk bagaimana yayasan ini tetap menggelinding. Ada staf 37 yang harus digaji. Mereka punya istri, mereka punya suami, punya anak, dan lain sebagainya. Kami berpikir bagaimana. Satu sisi saya tekan, akreditasi selalu buruk bukan karena kualitas dosen baik. Yayasan kami yang ditunjuk pemerintah untuk sertifikasi dosen seluruh Jawa Tengah guru itu lewat kami. Tetapi nilainya selalu C, B-nya itu jarang. S2, S3, C, B-nya jarang. Saya tidak bisa terima. Ayo kita gunakan iman. Aku prihatin, aku concern, aku empati. Kumpulkan dengan kekuatan kita bahwa kita ini sering teriak-teriak Tuhan Maha Besar. Semua kuasa di bumi, di surga, dan di tangan Tuhan. Mulai hari ini berpikirlah better, impossible, then good just not enough. Kalau yang lebih baik bisa kita lakukan, agak kecil, baik saja tidaklah cukup. Wanitia pembangunannya dengan 5 miliar Bapak. Ayo kumpulkan dari kita. Justru badan pembina termasuk saya ditulis yang paling besar. SOE. Amin. Aminnya 70 kali. Terkumpul 193 juta. Dan biaya konsultasi gambar 54 juta.
Saya nekat, ayo kita dengan iman mulai atur peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama 3 hari setelah saya ulang tahun. Ulang tahun saya 28 Maret, mohon dicatat. Doakan seperti Pak Pendeta mendoakan yang ulang tahun. Jujur Bapak Ibu, sejak saya ketemu Bapak Pendeta dan Ibu di River Hill, misalnya juga ikut, setiap hari kerinduan saya ke sini saya tuangkan dalam doa. Setiap hari saya doakan sekolah Eagle Internasional, mulai dari Pak Pendeta, Bu Pendeta sekeluarga, semua guru, semua murid, semua staf, semua orang tua murid, Audrinesto, dan seluruh sidang jemaat. Kalau saya sebutkan satu persatu waktu tidak cukup dan saya tidak apa. Yang saya apa khususnya Pak Ian keluarga, Pak Yohanes keluarga, bukan karena beliau selalu memberi saya tumbangan, bukan, karena setiap hari sudah jantung ini bersatu. Pak Ian keluarga, Pak Yohanes, Pak Rudi keluarga, bukan Pak Rudi Gembala ya. Ada Pak Aan selalu saya doakan, Pak Sugeng keluarga, Pak Ferry, Bu Pipi, Pak Steve. Dari ibadah sini karena sudah setiap hari saya doakan. Terus Bapak Anton, Pak Adi, Pak Nugroho, Pak Budi, Mas Tommy, dan seluruh sidang jemaat setiap hari. Jadi sekalipun aku secara fisik tidak di sini, buatin saya di tempat ini. Jadi 3 doakan peletakan batu pertama. Panitia sudah ada, tetap saya mengawasi. Bulan Juni bendahara ngomong, Bapak, ya 18 Juni kita berhenti Pak, tidak ada dana lagi. Pakailah imanmu dan dengkulmu. Tidak boleh berhenti. Dari mana? Tuhan itu bekerja bersama-sama. Allah turut bekerja. Itu yang diyakini Nehemia. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka-mereka yang terpanggil dalam karya rencananya. Saya ngomong tidak akan pernah berhenti kalau imanmu, iman kita jalan. Dan hari ini Bapak Ibu tetap jalan. Laporan dari panitia sudah habis 600 juta. Duit dari mana? Saya hanya percaya Allah turut bekerja. Saya concern untuk bagaimana meringankan beban staf, beban mahasiswa, beban teman-teman. Saya berdoa, Tuhan, aku mau beri sesuatu. Tuhan larang tangan kanan memberi tangan kiri mengetahui, tidak perlu. Tapi ini contoh Bapak Ibu. Saya sering dengan Nyonya jarang di rumah. Nemani keluarga anak pertama yang militer, ketepatan hari ini ditempatkan di Tanjung Pinang. Pas istri hamil anak kelima, hamil besar, akan melahirkan di Solo. Jadi Nyonya di Solo sejak kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kemarin. Jadi hari Minggu 1.30 Juli saat saya memimpin gathering untuk start mahasiswa keluarga 100 orang lebih, saya bawa ke Tawamangun untuk rekreasi kebaktian di jalan di WA bahwa ini sudah buka 2. Rencana Selasa dioperasi tanggal 2, tanggal 30 jam 11.48 lahir cucu ke-10. Wajah masih kelihatan saja. Saya sering, aku tersentuh, mau bantu semua yang saya kenal sekalipun kecil. Tuhan gerakan anak pertama, kirim beras 6 ton. Saya sebarkan di pinggir jalan, semua saya bagi-bagi bukti bahwa kami ini concern, kami ini empati. Saya tidak merendahkan siapapun. Tapi kalau kita mau lakukan yang terbaik, baik saja tidaklah cukup. Jadi kembali ke Nehemia, 10 menit lagi Bapak Ibu, pendeta yang baik tahu penderitaan jemaatnya. Apa yang Nehemia lakukan? Sekalipun dia sedih, yang pertama sikap profesionalisme tetap harus dilakukan. Dia
jalankan tugas sehari-hari. Jangan karena sedih langsung mutong sembunyi di kamar, tidak keluar, itu tidak profesional. Orang profesional itu orang yang terlatih, Pak, di dalam bidangnya, dan orang yang sangat menguasai bidangnya dan mendapatkan berkat dari bidangnya. Itu profesional. Ketika sedang menunjukkan minum kepada raja, raja lirik, kok wajahmu kayak Pak Iwan. Artinya apa? Saat sedih. Saya ini gampang tersentuh, gampang nangis. Bapak itu kan saya cengeng. Saya hamba Tuhan, saya motivator, gampang tersentuh. Raja tanya, ono boleh kira-kira begitu. Inilah raja, masalahnya bla 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 bla. Tidak berani langsung ngomong, aku mau ke sana, mau bangun Yerusalem. Tidak, sampaikan dulu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan itu tahu masalah kita. Dan Tuhan selalu siap membuka jalan. Raja Artasasta dilembutkan hatinya. Terus mau apa nih? Kalau raja berkenan, aku mau pulang, bangun tembok Yerusalem. Ini misi yang betul-betul mulia, misi yang besar. Mau kembalikan kecelakaan orang-orang yang jablek, kembali diangkat. Yerusalem yang jadi reruntuhan dibakar, bisa kembali dibangun. Tuhan buka pikiran Raja Artasasta dengan mengizinkan, oke, kalau gitu silahkan pulang. Perlu waktu berapa lama? Jangan lupa, raja-raja pada waktu itu mengizinkan budaknya langsung balik. Ontak, perlu sekian, oke, siapkan diri. Langkah pertama, profesional tetap harus kita jalankan, kejujuran tetap kita harus ketengahkan, dan yang ketiga perlu strategi. Itu yang dilakukan Nehemia. Dia minta raja, nanti dibacanya waktunya tidak cukup. Kalau raja berkenan, buatlah surat untuk para bupati yang saya lewati supaya mengizinkan aku lewat. Raja buat surat tanda tangan, dibawa oleh Nehemia dan teman-teman. Dia lewat tempat di mana bupati berkuasa mau menahan kunjungan suratnya. Selesai, tak usah banyak ngomong. 5 Oktober 2019, Bapak Ibu, saya diundang ke Shanghai. Saya heran, yang undang tidak kenal, saya juga tidak kenal, kok undang saya. Salah satu konglomerat terbesar di Shanghai. Beliau punya jadwal mau merayakan ulang tahun perusahaannya ke-17, perusahaan seperti perusahaan yang saya pimpin, network marketing, mengundang 35.000 orang. 30.000 dari China, 5.000 dari luar negeri, 1 dari Indonesia, makhluk halus, makhluk hidup ini. Saya pikir ini siapa? Rupanya teman saya pengusaha dari Malaysia merekomendasikan untuk saya diundang. Jujur saya sebenarnya berat untuk berangkat. Oktober, seminar di stop sementara tahun 2019. Mulainya Maret 2020 COVID. Tetap saya berdoa, Tuhan, berharap tidak jadi. Ternyata Tuhan izinkan berangkat. Lalunya nyarikan tiket Jakarta Solo PP, hotel 2 malam di sana. Karena tiket yang akan dipilih dari Shanghai hanya Jakarta Shanghai PP. Padahal tiketnya. Kami berangkat lewat proses yang berbelit-belit. Kocak Gajah Rito, kami berangkat jam 4 pagi sudah di bandara. Saya tidur 1 malam di hotel, apa itu namanya, antara Ibis yang di bandara itu. Prosedurnya berbelit-belit. Yang menjengkelkan saat sudah mendarat di Beijing, di Hong Kong masih oke. Saya tanya, saya mau ke sana itu nomor berapa? Tidak ada yang bahasa Indonesia. Waktu maksudnya itu naik bis itu, bis kereta cepat, perhentian pertama berhenti. Kalau tidak turun, nanti di bawah kiling tidak bisa pulang. Saking luasnya bandara Hong Kong. Mendarat di Shanghai sudah hampir jam 7 malam waktu setempat. Bapak Ibu ini on the record ya. Semua ribuan penumpang.
Tempel dulu sebelum masuk imigrasi, semua kok lolos. Saya nggak bergerak. Oh nopo jadi utang, nggak bergerak. Mungkin karena saya juga capek, lelah, belum makan juga, bukan sekarang Pak ya. Tadi Pak Yos sediakan makan, saya enggak Pak. Saya harus melayani dulu makanan siang. Pasti nanti banyak makan, karena tak mungkin para majelis mengizinkan makhluk halus ini mati belakangan. Saya ancot sudah habis penumpang. Belum juga jalan. Penumpang yang lain, pesawat lain. Akhirnya saya panggil security. Ngerti itu Pak? Ngerti loh. Saya cerita dalam bahasa Inggris sedikit. Pak Saudara ngomong. Serang ngerti ngomong. Gini loh, kira-kira begitu. Bersihkan semua, ambil ini, tanganmu baru tak lolos. Masuk imigrasi semua cepat. Kok saya lama banget diwawancarai. Di sini siapa yang undang? Yang tanggung jawab siapa? Tinggal di mana? Berapa tak akhirnya aku capek. Saya buka yang undang. Saya tunjukkan ini loh Pak. Dibaca langsung dia berdiri. Batinku kapok. Kamu kehormatan. Jadi terkadang kita main seperti itu ben cepat. Nehemia enggak banyak omong ini loh. Raja tanda tangan beres. Dan yang keempat Bapak Ibu bertindak. Ini loh yang harus kita catat. Banyak orang ngomong, banyak orang ahli khotbah, ahli ceramah, ahli menasehati, ahli strategi. Tapi kalau hanya ngomong, bulan saja bisa ngomong. Bui bisa menjadi permadani. Lagunya orang step itu. Enggak, saya tidak ada yang apa. Tapi gara-gara kembali kemarin ada salah satu leader yang nyanyi itu, saya jadi tersentuh. Masa dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Angin kok bisa menyapa? Karena lupa. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini bodoh. Terasa terempasnya kelakianku ini yang mana? Dengan sikapmu itu orang stres. Banyak orang ahli ngomong, ahli nyanyi, ahli khotbah, ahli ceramah, ahli ini. Tapi sebatas hanya ngomong. Nehemia tidak Pak. Semuanya sudah lengkap. Aku harus bertindak. Apa yang dilakukan? Kita temannya yang ahli bangunan minta kayu, minta batu, belum ada semen Pak. Mulailah bekerja. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang sebangsanya pun marah. Tidak izin, tidak ikhlas, menghalang-halangi. Bukan hanya itu, panggil orang-orang yang memusuh orang Israel sekian lama. Mau hancurkan. Itulah sebab hari ini saya tekankan di sini. Di saat sulit bukan berarti kita harus berhenti. Bukan menyerah, bukan stop. Itulah kehokian ahlinya Pak Rudi. Artinya sekali gagal jangan menyerah. Sekali terpuruk jangan ambruk. Datang siki bahai cincui mangpangong cici susah. Hidup ini seperti air kata orang Hokian. Kadang itu naik, kadang turun. Kan artinya Biksi biksi haisiong elon musiki usila. Demikian juga usaha pekerjaanmu Pak Sugeng, Pak Aan, Pak Yohanes, Bapak siapapun. Kadang naik bukan saat kita jumawa. Saat turun bukan kita mengeluh sepanjang umur. Orang-orang yang belum kenal Tuhan pun punya falsafah. Sahur di cutia cingko baik ya cai. Tidak usah cepat, tidak usah dijelaskan nanti kelihatan salahnya. Artinya apa? Keberhasilan kita dalam kehidupan 30% pertolongan Tuhan. 70% itu kerja keras kita. Kita beriman harus. Tapi bukan hanya duduk toh.
Ada Mbak Tuhan khotbah di depan saya, nggak usah kerja, nggak usah lakukan, berdoa saja. Nggak berapa lama beliau keluar dari kami sambil meninggal. Saya sedih. Kok memberikan warisan, nggak usah kerja, nggak usah lakukan apapun, berdoa saja. Tuhan kok nggak ngajari begitu. Ada tugas kita dan tugas Tuhan. Nehemia menyadari tugas itu membangun, tugas Tuhan melindungi, menolong, memberi kekuatan, hebat, akal budi, kebijaksanaan dari surga. Itu tugas Tuhan. Dan yang terakhir Pak Bunda. Di pasal 4 ayat terakhir di situ dikatakan karena musuh banyak menyerang. Nehemia beritahu teman-temannya, tangan kananmu bawa jangkau, tangan kirimu bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Ini pekerjaan yang berat. Berapa kali saya diberkati Tuhan bangun rumah, saya lihat tukang-tukang kerjanya itu sudah lelah. Bayangkan kalau zaman Nehemia terjadi, kerja keras, musuh datang menyerbu, beratnya seperti apa? Maka judul tadi sengaja saya pilih, kalau yang lebih baik itu mungkin baik saja tidaklah cukup. Ini serius, ini kisah nyata. Musuh menghancurkan, bukan hanya menggagalkan, yang sudah dibangun mau dirobohkan lagi. Teman-teman sebangsa melecehkan, menghakimi tak mungkin, tidak akan bisa. Tuhan izinkan COVID terjadi di dunia ini karena Tuhan ada rencana Bapak Ibu. Satu, Tuhan mau tunjukkan kuat kuasanya. Ini loh, kuat kuasa aku gampang, tak selesai. Jadi tidak berat orang-orang itu terlalu angkuh. Tuhan menghajar umatnya karena diabletnya tidak sembuh-sembuh, perlu dihajar. Tuhan ingin mendisiplinkan umatnya. Kalau disiplin jalannya itu di sini, jangan ke sana kemari. Inti ajaran Alkitab sepanjang sebesar itu hanya dua Bapak Ibu sebenarnya. Kita diharapkan oleh Tuhan jadi garam dan jadi terang. Kalau dua-duanya itu bisa, sudah selesai. Masalahnya kita ini mohon maaf, di sini tidak ada, di tempat lain banyak. Bukan jadi garam, malah membuat garam yang ada jadi basi, jadi hambar. Di saat saya khotbah di acara gathering 100 orang tanggal 30 Juli yang lalu, saya bicara tentang lihat betapa baik dan indahnya saudara yang berkumpul. Banglapan di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya mengalir blok-blok. Saya jelaskan banyak lebar. Kita ini kalau egois Pak, kita merasa paling benar, yang lain salah. Kita mendendam, kita betul-betul benci. Gimana kita mau tunjukkan sebagai terang dan garam? Tuhan mendidik kalau kita ikut perjamuan kudus yang Pak Gembala atur. Tuhan mengingatkan kalau ada masalah, bereskan dulu. Jangan sampai perjamuan kudus jadi kutuk. Kita diajari Tuhan untuk berdoa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni. Dan banyak orang tidak mau mengampuni saudara seiman. Banyak, saya tidak usah buka satu persatu. Dan Nehemia tidak mau. Dibenci apapun itu urusan saya mengasihi, urusan saya menyelesaikan misi membangun tembok Yerusalem, membangun kota Yerusalem. Dan oleh kuasa salah dan kerja keras, musuh tidak bisa mengalahkan. Tembok Yerusalem selesai dibangun. Dan umat Allah di saat Nehemia kembali disadarkan untuk kembali ke jalan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita diberi kehormatan oleh Tuhan, masih hidup sampai hari ini. Mari kita lakukan yang terbaik, bukan baik saja. Saya ditanya banyak orang, Pak, kok Pak Iwan awet muda? Saya tidak awet muda, nak. Lalu hanya menarik lebih lama.
Bagaimana menjaga kesehatan biasa. Tiap detik saya selalu lakukan autosugesti, saran kepada diri. Bangun pagi habis saya berdoa, saya olahraga sebentar, dan saya lakukan autosugesti begini Pak, tarik dulu. Tiap hari saya begini Pak. Every day, lihat, tangan menyentuh lantai, kaki nggak bergerak. Every day, setiap hari. And every day dengan berbagai cara. I'm getting better and better and better. Setiap hari 5 kali sekali. Maka Agus, umurmu 20 berapa? Nah, separuh saya pun sepertiga saya. Harus ganas, salam bukan salam. Harus ganas, Pak. Setiap hari saya lakukan itu. Setiap hari dengan berbagai cara yang benar, aku menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Amen. Sore saya lakukan sama, hanya beda sedikit, mohon maaf terlalu semangat. Every day, in every way, I'm getting richer and richer and richer. Setiap hari dengan berbagai cara, aku menjadi lebih kaya, dan lebih kaya. Bukan kaya ketek, bukan kaya duit, tapi saya pengen Tuhan memberi saya kekayaan kebijaksanaan, kekayaan kasih, kekayaan karunia dan kekayaan. Kalau itu Tuhan berikan, kekayaan yang materi itu akan menyusul. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Tadi sudah selesai dibangun ya. Satu hari ada ibu dengan anak laki-laki, kedatangan 3 orang tamu. Sore Bu, salam Pak. Ada suamimu? Maaf Pak, tidak ada. Oke, saya pamit dulu. Besok kalau suamimu datang, saya akan kembali. Oke. Tapi beritahu suamimu, kami 3 orang ini, saya cinta, ini kesuksesan, teman yang satu adalah kekayaan akan datang. Oke, karena waktu terbatas, suami pulang, istri cerita, Pak kemarin ada 3 orang datang bertamu. 1, kesuksesan, kekayaan, dan cinta. Bagus. Belum ngomong ada ketukan, permisi, itu datang. Istri nemuin, ya Pak, beritahu suamimu, kami bertamu. Silakan Pak masuk, tidak bisa. Harus pilih salah satu yang diizinkan masuk. Pilih kekayaan, kesuksesan, atau cinta. Ayo rapat maksudnya meeting singkat dengan suami dan anak. Oke. Cerita ke suami anak kita pilih salah satu. Suami gini aja Pak, pilih kekayaan supaya masuk. Kita perlu kaya, tidak perlu kerja keras. Istri tidak Pak, pilih kesuksesan saja. Supaya kalau kita sukses, kita bisa bantu banyak orang. Anak tidak bisa Pak, Ma, kita pilih cinta saja. Loh kenapa? Papa sukses, mama kaya, kalau tidak ada cinta, Samyong. Akhirnya oke. Istri mulai masuk. Yang namanya cinta dipersilahkan masuk. Kesuksesan, kekayaan tinggal di luar. Tiga-tiganya mengintili, mengikuti. Pak, kan yang saya minta satu cinta saja. Kenapa kekayaan, kesuksesan ikut masuk? Begini Bu, kami ini kekayaan, kami ini buta. Bu, kami juga kesuksesan itu buta. Kami bisa berjalan masuk bareng-bareng kalau dituntun oleh cinta. Kalau keperluan yang ikhlas baru nanti. Guru Nabi Hasyim anak gadisku tersayang. Ingat pesan orang tua dicatat. Gogo memangula hari rambut kari lapas kalau kira-kira cepat supaya salahnya tidak kelihatan. Ibu bapak, ilustrasi ini betul-betul luar biasa. Kekayaan, kesuksesan itu buta. Orang punya kaya, tidak ada cinta, berantakan hidupnya. Itulah sebab Nehemia ada cinta untuk bangsanya.
Dia tidak perlu kekayaan, itu penting tapi nanti. Dia korbankan jabatan prestisius, dikorbankan. Dia korbankan semuanya karena kesadaran yang penuh. Jika yang lebih baik mungkin, baik saja tidaklah cukup. Ini pandemi. Tolong kita tetap berpikir kepada Tuhan. Jangan lihat masalah indah, itu bukan urusan saya. Urusan saya percaya Tuhan. Lakukan tugasku, Tuhan melakukan tugasnya. Ya Mas Yonatan yang baru dikaruniai anak, cinta, percaya Tuhan. Jangan lihat masalah. Segede, segajah apapun masalah, di tangan Tuhan tidak ada arti. Di tangan kita ini anak Tuhan. Jangan pernah mengeluh. Bapak Ibu izinkan saya tanya, dosa apa yang paling merusak fisik dan mental kita? Dosa apa? Yang bisa jawab pasti Pak Sugeng. Dosa apa? Dosa mbak orang duit. Dosa mbak itu pada mengeluh, tidak punya uang. Itu dosa paling merusak fisik dan merusak mental. Dicatat misalnya, dosa mbak orang duit. Pada mengeluh, tidak punya uang. That is possible. Just then good just not enough. Kalau yang lebih baik mungkin, yang baik saja tidaklah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Pemain musik, singer, sound leader dipersilakan. Saya mau izin untuk kelebihan 5 menit dan apa, kita dudukkan kepala, kita akan angkat pujian. Kalau ada bersama di setiap musim hidupku. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari bersama-sama kita renungkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tak pernah membiarkan kita sendiri. Maka tak perlu kita ragukan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, Engkau ada bersamamu. Engkau ada bersamaku dengan penuh penghayatan di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu.
nama Nehemia artinya dihiburkan oleh Allah. Dihiburkan oleh Allah, bukan yang lain. Allah sendiri yang menghibur. Tetapi kenapa dia perlu mengalami dihiburkan oleh Allah? Sudah diceritakan tadi, pergumulan yang dia alami, dan yang lebih besar lagi pergumulan bangsanya yang dia alami. Tapi karena hatinya penuh dengan empati, membuat dia melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dari kesulitannya, kesulitan bangsanya, dia mengalami penghiburan Allah. Di tengah pergumulan kita hari ini, di tengah persoalan keluarga, persoalan orang yang lain yang kita peduli, mari miliki hati seperti Nehemia. Ketika kita tampil untuk ambil tanggung jawab sebagai saluran berkat, ketika kita memiliki hati untuk berempati, kesulitan yang besar, persoalan yang besar, Tuhan hadir menyelesaikan masalah itu lewat kita. Bahkan itu jadi sebuah penghibur. Siapa yang punya pergumulan, baik pribadi, keluarga, perusahaan, boleh angkat tangan saudara. Mari dengan iman berkata, Tuhan, aku juga mau mengalami seperti Nehemia. Karena aku sudah dengar firman, aku mau dapat penghiburan dari Tuhan. Bahkan aku bisa menghiburkan yang lain. Di tengah dunia yang menderita, di tengah keluarga yang menderita, di tengah segala kekacauan yang ada, Tuhan hadir di tempat ini. Angkat tangan kita lebih tinggi lagi, katakan, bersamamu Bapa. Buat saudara, tapi saya mau saudara berdoa untuk orang lain, mulai dari orang yang paling dekat, dan mulai berkata, Tuhan, aku mau berdoa dengan berempati. Berdoa buat istrimu, suamimu, anakmu, atau orang terdekat hari ini yang kau tahu aku bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran anugerah. Sebelum aku bertindak, tapi aku mau sebut namanya. Maukah saudara bertindak dengan iman? Cara Tuhan selalu apa? Ketika kita butuh pertolongan, seringkali Tuhan minta tolong orang lain. Ketika kita butuh berkat, Tuhan bilang kasih dulu yang ada padamu. Maka engkau akan jadi saluran berkat. Siapkan di pikiran saudara nama yang perlu saudara doakan. Siapkan pokok doanya sambil membawa orang itu kepada Tuhan. Tapi mari bangkitkan hati yang berempati, hati yang mau mengasihi, ada di posisi orang tersebut. Dan saya percaya Tuhan akan siap membuat mujizat buat saudara. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada dan mulai berdoa. Kami berdoa, Tuhan, sebutkan nama mereka. Kami melepaskan berkat. Kami membawa kepadamu saudara terkasih. Kami membawa istri, kami membawa suami, kami membawa anggota keluarga, kami membawa saudara, kami membawa kenalan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami rendahkan hati. Apapun persoalan yang ada, kami merendahkan diri. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada dosa, kalaupun ada pelanggaran, pagi hari ini kami bersiapa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar pengampunanmu turun, kasih karuniamu turun, belas kasihanmu turun Tuhan.
sadarkan, memulihkan kami. Bahkan pakai kami menjadi saluran berkat-Mu, saliran kasih-Mu. Pagi hari ini ada beberapa orang yang Tuhan minta untuk lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan pagi hari ini kepada orang yang sedang doakan. Mari lepaskan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Lepaskan di dalam nama Yesus. Oralabakaya labashanda. Pagi ini ada beberapa orang yang Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau, aku akan pulihkan hubunganmu. Maka hal-hal yang lain akan mengikuti engkau. Aku akan memulihkan cintamu, aku memulihkan kasihmu. Maka kesuksesan, kekayaan menyertai engkau. Maukah kau bertindak saat ini? Oh, katakan dalam nama Yesus, aku akan hampiri orang itu. Dalam nama Yesus, aku akan membuat perbaikan. Aku akan membuat hubungan baik kembali. Di dalam nama Yesus, aku bertindak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oralabasyakaralabashanda. Oralabakayalabashanda. Pagi hari ini terima lagi cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula, membebati hati kita, memenuhi hati kita, menggerakkan kita dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Minta lagi, oh ralabakayalaba, cinta yang mula-mula itu bekerja kuat, dahsyat lagi dalam hati kita. Kita kembalikan menjadi orang yang penuh kasih, orang yang penuh empati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa diri kami sekarang. Sekarang hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biar firman yang sudah ditaburkan tidak sia-sia. Karena firman Allah itu punya kuasa. Dia harus melakukan apa yang patut dilakukan. Dia akan berbuat 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Jemaat tidak sama lagi. Karena ada kuasa firman Allah yang bekerja di dalam setiap jemaat. Berkati Pak Iwan yang sudah melayani kami. Peliharakan berkat buat hamba Tuhan ini, memberkati di keluarga, di yayasan, di pendidikan, di seminar-seminar yang dipimpin. Tuhan berkati hikmat-Mu semakin melimpah-limpah. Kekayaan akan hal yang rohani semakin melimpah-limpah. Demikian juga segala yang diperlukan untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat bagi-Mu. Allah kami yang terus menghiburkan kami dengan penghiburan yang sejati. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan kesegaran yang baru. Kami pulang dengan semangat yang baru. Bahkan kami pulang dengan cinta yang baru. Terpuji nama-Mu. Dan sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan. Sebelum pulang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus yang membawa engkau kepada segala kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna untuk menggenapi rencana Allah. Kau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Apa saja yang kau berbuat bersama Tuhan berhasil. Kalau orang yang diberkati dan untuk memberkati. Itu sebabnya Tuhan mengutus kau sebagai garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah hatimu yang penuh belas kasihan, penuh empati diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Dan semua orang yang diberkati, dihiburkan Allah, katakan Amin. mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan kiri kanan, terima terus penghiburan dari Tuhan dan jadilah penghiburan bagi orang lain.